Jadi intinya secara garis besar jangka waktu sebulan itu dipenuhi karena surat presiden memang tanggal 13 Januari, tetapi oleh DPR dibahasnya waktu rapat paripurna tanggal 15 Januari. Dan kemarin kita mengesahkan pada tanggal 13 Februari. Ya, jadi jangka waktunya 29 hari, artinya 1 hari lebih pendek daripada batas waktu 30 hari yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Kemudian kenapa kita mengajukan APBN perubahan? Sebenarnya paling penting bukan kepada perubahan asumsinya, yang paling penting adalah karena ini ada pemerintahan baru yang kebetulan tidak ikut menyusun APBN 2015 yang hidup, ya, sehingga diperlukan APBN perubahan untuk bisa memasukkan visi misi dan tentunya prioritas dari pemerintahan baru ini. Nah, kita tahu semua di dalam APBN perubahan asumsi yang disepakati untuk pertumbuhan 5,7%, inflasi 5%, tingkat bunga SPN 3 bulan 6,2%, nilai tukarnya 12.500, harga minyak mentah $60 per barel, kemudian lifting minyak 825.000 barel per hari, dan lifting gas 1,2 juta barel per hari setara minyak. Tentunya kita berharap dengan asumsi ini APBN-nya menjadi lebih realistis. Tentunya untuk beberapa hal diperlukan kerja keras, terutama untuk pertumbuhan. Sedangkan kurs memang kita harus melihat bagaimana perkembangan di pasar mata uangnya, di perdagangan mata uang. Ya, sedangkan minyak tentunya kita harus terus mengikuti bagaimana tren harga minyak dunia. Ya, next. Yang baru di dalam APBN perubahan 2015 ini adalah komitmen pemerintah baru untuk melaksanakan pertumbuhan yang berkualitas. Komitmen pemerintah baru untuk mengurangi kesenjangan antar tingkat pendapatan di dalam masyarakat. Dan juga komitmen pemerintah baru untuk memperbaiki kualitas dari manusia Indonesia. Sehingga bersama DPR kita sepakat untuk memasukkan yang namanya target pembangunan. Selama ini ada kesan semuanya masuk asumsi. Yang masuk asumsi ya tadi itu. Kalau ini adalah target pembangunan. Nah, yang disepakati adalah tingkat kemiskinan di 10,3%, artinya 10,3% dari jumlah penduduk, ya, sekitar 225 juta orang. Kita harus tekan tingkat kemiskinannya ke arah itu. Kemudian pengangguran pada 5,6%, Gini ratio kita upayakan turun dari 0,41, angka sekarang menjadi 0,4, sedangkan indeks pembangunan manusia menjadi 69,4. Ini kalau IPM-nya ini ada mekanisme perhitungan baru, ya, sehingga angkanya menjadi 69,4 yang sebenarnya adalah peningkatan dibanding yang saat ini ada. Nah, inilah mungkin hal baru pertama yang muncul di dalam undang-undang APBN perubahan. Ikut. Nah, sekarang kita langsung masuk pada pokok pembahasan, yaitu mengenai perubahan APBN ini sendiri. Untuk pendapatan negara, ya, sebenarnya pendapatan negara total itu turun dibandingkan APBN 2015, turun sebesar hampir 32 triliun rupiah, yang terutama berasal dari penurunan PNBP yang hampir mencapai 141,3 triliun, sedangkan peningkatan perpajakan itu 109,3 triliun, ya, sehingga total penerimaan perpajakan dari pajak, bea dan cukai adalah 1.489,3 triliun rupiah. Untuk belanja negara juga penurunan sebenarnya dibandingkan APBN induk dari 2039 menjadi 1.984,1 triliun atau turun 55 triliun. Belanja pemerintah pusatnya turun dari 1.392,4 menjadi 1.319,5 triliun, ya, turun hampir 73 triliun. Transfer ke daerahnya meningkat dari 647 menjadi 664,6 triliun atau naik 17,6 triliun. Keseimbangan primer masih defisit, ya, tapi turun dari 93,9 menjadi 66,8 triliun rupiah. Sedangkan defisit anggaran juga turun dari 245,9 menjadi 222,5 triliun, atau kalau dalam PDB-nya defisit APBN kita turun dari 2,21% PDB
PDB menjadi 1,9% dari PDB. Ya. Nah, defisit sebesar 222,5 triliun tersebut harus ditutup dengan pembiayaan, yaitu melalui pembiayaan dalam negeri sebesar 242,5 triliun dan pembiayaan luar negeri neto sebesar minus 20 triliun, ya, sehingga totalnya menjadi 222,5 triliun.